Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami sebuah topik yang benar-benar krusial. Sebuah dokumen yang ibaratnya jadi fondasi utama buat kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Kita akan membedah secara mendalam Undang-Undang Kesehatan yang baru ini, buat mahamin apa sih maknanya buat kalian, buat keluarga, dan buat lingkungan kita. Udah siap? Yuk langsung kita mulai. Tapi sebelum kita pusing masuk ke teks hukumnya, coba deh tanya ke diri sendiri dulu, kalau amit-amit suatu hari nanti kalian harus masuk rumah sakit, atau tiba-tiba ada keadaan darurat medis, kalian tahu nggak sih apa aja hak hukum kalian? Atau jangan-jangan selama ini kita cuma pasrah ngikutin prosedur tanpa sadar kalau kita tuh dilindungi secara hukum loh? Nah, hari ini kita bakal memecahkan kode dari dokumen yang satu ini, UU nomor 17 tahun 2023. Kelihatannya emang tebel dan bahasanya kaku banget ala orang hukum. Biar gampang dipahami dan pastinya bisa langsung kalian terapkan. Biar gampang, kita udah bagi undang-undang raksasa ini jadi 5 bagian. Pertama soal tujuan transformasi kesehatan, kedua mendefinisikan ulang kesehatan, ketiga tentang hak dan privasi kalian, keempat kewajiban kita bareng-bareng, dan yang kelima tentang wajah baru sistem kesehatan kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tujuan transformasi kesehatan. Kenapa sih undang-undang ini pentingnya sekarang banget? Mari kita lihat kenapa perombakan besar-besaran ini dirasa mutlak diperlukan. Gini, kalau kita cek dasar pemikirannya, ada satu realita yang jujur aja ngena banget. Kesehatan masyarakat yang buruk itu bukan sekedar urusan pribadi. Undang-undang ini secara terbuka ngakuin kalau kita pada sakit-sakitan, produktivitas negara tuh anjlok, dan kerugian finansialnya nggak main-main, bisa sampai triliunan rupiah. Jadi, kesehatan kita ini ibarat aset ekonomi yang krusial banget buat muterin roda negara. Makanya, pasal 3 ini hadir ibarat tameng perlindungan buat kita. Fokusnya jelas, pemerataan akses layanan yang lebih baik, mastiin kita punya ketahanan yang kuat kalau amit-amit ada wabah lagi. Ya ampun, kita semua tahu kan betapa mahalnya pelajaran dari pandemi kemarin. Terus jamin pendanaan yang transparan, dan pastinya ngasih kepastian hukum. Dan ini nggak cuma buat pasien ya, tapi juga ngelindungin pahlawan-pahlawan tenaga kesehatan di garis depan. Lanjut ke bagian kedua, mendefinisikan ulang kesehatan dan perawatan. Ini lebih dari sekedar ngobatin penyakit loh. Coba kita lihat gimana undang-undang ini memperbaharui arti kata sehat. Di pasal 1, kita dikasih definisi yang super holistik. Sekarang, sehat itu bukan sekedar berarti, oh, saya lagi nggak demam, gitu. Enggak. Undang-undang ini ngerangkul pendekatan yang jauh lebih luas. Kesejahteraan fisik, kesehatan mental atau kejiwaan, dan juga sosial. Tujuannya apa? Biar kita bisa hidup produktif. Ini pergeseran mindset yang masif banget, ngelihat manusia secara utuh, 100%. Nyambung sama definisi tadi, pasal 23 ngingetin dengan tegas kalau ngasih pelayanan kesehatan itu nggak boleh kayak robot. Nggak bisa cuma asal kerja mekanis doang. Praktek medis di lapangan harus selalu bawa fungsi sosial, menjunjung tinggi budaya, moral, dan etika yang emang jadi ciri khas kita di Indonesia. Masuk ke bagian ketiga, hak dan privasi Anda. Ini tentang memberdayakan kita sebagai warga negara, dan menurut saya, ini bagian yang paling wajib kalian tahu buat keseharian kalian. Di bawah pasal 4, sebagai pasien, kalian itu punya hak hukum absolut. Kalian berhak dapat perawatan bermutu yang terjangkau, dan kalian punya otonomi penuh buat mutusin nasib sendiri. Artinya, dokter nggak bisa asal kasih tindakan tanpa persetujuan kita. Kita berhak banget dapat informasi yang transparan soal penyakit kita, dan kita bebas menentukan mau nerima atau nolak suatu pengobatan. Keren kan? Tapi tunggu dulu. Ada pengecualian logis yang penting banget di ayat 2 dan 3. Hak nolak pengobatan ini otomatis batal kalau kalian bawa penyakit menular yang bisa ngebahayain satu kampung atau lagi di situasi darurat wabah nasional. Masuk akal dong? Di titik ini, hak pribadi emang harus ngalah demi keselamatan nyawa orang banyak. Aturan main yang mirip juga berlaku buat privasi rekam medis kalian. Dokumen ini secara spesifik menjabarkan kapan kerahasiaan data medis kalian tuh secara hukum boleh diintip atau dibuka. Pada dasarnya, data kalian tuh digembok rapet. Tapi, gemboknya bisa dibuka buat situasi yang emang butuh banget. Misalnya nih, ada permintaan resmi dari kepolisian, buat nanganin bencana, atau kalau ada ancaman langsung ke orang lain. Atau yang paling sering, ya sekedar buat urusan administratif, kayak ngurus klaim asuransi kesehatan kalian. Selain itu, aman terkendali. Nah, sekarang bagian keempat, kewajiban Anda sebagai warga negara. Layanan kesehatan yang kuat kan nggak cuma soal apa yang negara kasih ke kita, tapi juga apa yang kita balikin ke mereka. Ini soal kontrak sosial kita. Ini benar-benar gambaran kontrak sosial yang adil banget. Di satu sisi, lewat pasal 4, kita emang dikasih hak atas lingkungan yang sehat dan perawatan aman. Tapi pasal 5 langsung nyimbangin.
Hey, kamu juga wajib pelihara kesehatanmu sendiri, nerapin gaya hidup sehat, dan yang paling penting, kamu dilarang keras melanggar atau ngebahayain hak kesehatan orang-orang di sekitarmu. Adil ya? Oh ya, ada satu kewajiban yang super krusial di pasal 5 ini. Setiap warga negara itu wajib banget, catat ya, wajib ikut serta dalam program jaminan kesehatan nasional. Jadi ikut asuransi seperti BPJS itu bukan sekedar pilihan buat ngelindungin diri sendiri, tapi itu tugas gotong royong kita buat mastiin semua saudara sebangsa ikut terlindungi. Dan akhirnya, bagian kelima, sistem layanan kesehatan yang dimodernisasi. Yuk kita tetap masa depan dan lihat gimana pemerintah dikasih PR besar buat ngerombak keseluruhan sistem ini. Kalau kalian baca pasal 9-11, beban pemerintah pusat dan daerah itu berat loh. Mereka bertanggung jawab penuh mastiin sumber daya kesehatan dibagi rata. Mereka wajib jamin semua warga bisa ngakses fasilitas kesehatan. Nggak peduli kalian tinggal di tengah kota yang macet atau di pelosok desa yang jauh dari mana-mana, haknya harus sama. Nah, gimana caranya pemerintah ngejangkau orang sebanyak itu di negara kepulauan kita? Jawabannya ada di pasal 25, integrasi digital. Undang-undang ini maksa sistem kita buat loncat ke era digital. Praktek telemedicine dan konsultasi jarak jauh sekarang udah diakui sah dan ditanam ke sistem nasional. Akses ke dokter jadi jauh lebih gampang kan? Terus, biar nggak ada yang merasa dianaktirikan karena modernisasi ini, pasal 28 ngasih instruksi tegas. Pembangunan infrastruktur kesehatan wajib banget memprioritaskan wilayah kita yang paling menantang. Daerah terpencil, perbatasan, sampai pulau-pulau terluar. Pokoknya nggak boleh ada yang ketinggalan. Nah, kita udah sampai di akhir sesi bedah materi hari ini. Sekarang kalian udah ngerti kan soal hak dan kewajiban hukum kalian? Itu awal yang luar biasa. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana kalian bakal gunain kerangka hukum ini buat ngelindungin diri sendiri dan ngebela orang-orang di sekitar kalian? Ingat, kesehatan itu tanggung jawab kita bareng-bareng. Tetap kritis, terus belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.